Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah ajma'in, dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan sholat jamaah di masjid pada poin yang ke-27, bahwa menanti sholat setelah sholat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemarin seperti di medan jihad, sekarang menanti sholat setelah sholat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau menyampaikan, "Shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maghriba." Suatu hari kami sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat maghrib. Faraja'a man raja'a wa aqaba man aqaba. Maka ada di antara kita yang pergi, kemudian ada yang menunggu. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an, dengan cepat. Qad hafasahu nafsu. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terengah-engah. Kemudian waqad hasara an rukbatayhi, dan beliau mengangkat sarung dari dua lututnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang terengah-engah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat sarung dari lututnya. Lalu berkata, faqala abshiru hada, abshiru hada, atau abshiru hada rabbukum qad fataha baban min abwabis sama yubahi bikumul malaikah. Bergembiralah, ini Rabb kalian telah membuka pintu dari pintu-pintu langit. Apa? Yubahi bikumul malaikah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membangga-banggakan di hadapan para malaikatnya. Jadi tadi Rasulullah SAW melihat masih ada orang yang menunggu untuk sholat berikutnya. Kemudian berbahagialah kalian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kalian, membangga-banggakan di hadapan para malaikatnya. Senang apa tidak? Senang dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan makhluk yang suci, para malaikat. Kemudian yaqulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Unduru ila ibadi qad qadu faridatan, qad qadu faridatan." Lihatlah kepada hambaku, mereka telah melaksanakan satu kewajiban. Wahum yantadiruna ukhra, kemudian mereka menunggu kewajiban berikutnya. Artinya dari sholat wajib yang satu menunggu sholat wajib berikutnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membangga-banggakan di hadapan para makhluknya yang suci, itu para malaikat. Dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faidah. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat biasa sholat berjamaah di masjid. Biasa Rasulullah SAW dan para sahabat sholat di masjid. Yang kedua, setelah sholat maghrib di masjid, Rasulullah SAW biasa pulang untuk sholat sunnah di rumah beliau. Jadi sholat sunnah yang paling utama itu di rumah. Karena Rasul mengatakan, afdhalus sholati
fi baitiha illa al-maktubah. Salat yang paling utama adalah di rumahnya kecuali yang diwajibkan. Tapi boleh salat sunah di masjid. Yang ketiga, setelah salat maghrib di masjid, sebagian sahabat ada yang pulang dan ada yang tetap di masjid menunggu salat isya. Yang keempat, dianjurkan segera memberikan kabar gembira kepada orang lain dengan keutamaan amal yang dia kerjakan. Yang kelima, bolehnya berlari dengan mengangkat sarung jika ada perkara penting yang akan dilakukan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat sarung agak, kemudian diangkat, kemudian lari. Yang keenam, langit memiliki pintu-pintu yang tertutup, dijaga oleh para malaikat. Terkadang dibuka pada waktu-waktu tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tadi dibuka pintu-pintu langit, kemudian Allah membanggakan mereka yang menunggu salat ke salat berikutnya di hadapan para malaikat. Yang ketujuh, keutamaan menanti salat isya setelah melaksanakan salat maghrib di masjid. Yang kedelapan, Allah membanggakan di hadapan malaikat orang-orang yang telah melaksanakan suatu kewajiban seperti salat maghrib, kemudian menunggu kewajiban yang lain seperti salat isya. Yang kesembilan, para malaikat adalah penduduk langit, sebagaimana manusia dan jin adalah penduduk bumi. Yang terakhir, Allah pencipta seluruh makhluk, hanya Dia yang berhak diibadahi di langit dan di bumi. Allah SWT pencipta seluruh makhluk dan Dia yang berhak diibadahi oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Ya. Inilah sedikit penjelasan tentang hadis yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dan selalu membimbing kita di atas jalan kebenaran menuju ridho dan surganya yang penuh kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.